Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Mi, boleh saya bertanya Pak Fahmi? Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma bertanya 3 aja, tapi ini saling berkaitan ya. Saya punya pertanyaan berikut Pak Fahmi, karena saya juga bingung ya, mungkin Pak Fahmi bisa menjelaskan, karena Pak Fahmi ini adalah salah satu Muslim cendekiawan ya, yang saya ketahui ya. Saya nggak pernah aku saya cendekiawan ya. Iya, Pak Fahmi ini kan juga seorang cendekiawan lah ya, pernah sekolah di Amerika, lalu bisa bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Arab. Oh ya. Yunani Pak, Yunani bisa Pak? Saya lanjutkan ya. Pertanyaan saya begini, apakah ada hadis yang otentik yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias atau yang diurapi? Kalau ada, tolong berikan hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, Itu maksud jawab. Jadi apakah ada hadis yang bilang kalau Yesus sama dengan Isa ya? Yesus itu bukanlah Mesias yang atau yang diurapi. Ya. Di Quran kan sudah bilang dia kan Al-Masih. Nah, kalau Al-Masih itu mau dipadankan dengan Kristus, ya berarti sama. Iya, tolong berikan hadis yang sahih. Sahih tentang? Ya, tentang bahwa Yesus itu bukanlah Mesias atau yang diurapi. Jadi dengan di sini dengan kata lain hadis yang otentik ya. Ini Pak, kalau ya, di Quran itu sudah langsung disebutkan bahwa itu Isa itu Al-Masih. Ada di Al-Quran itu juga, di surah 3 ayat 45 kalau nggak salah ya. Betulkah itu Pak Fahmi? Lanjut kalau. Ya. Lalu yang kedua, apakah ada hadis yang otentik yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah domba yang dijanjikan Allah? Tolong berikan hadis yang sahih. Kayaknya seingat saya Pak Lop ya, itu baik dalam Quran maupun hadis itu tidak pernah menyematkan itu istilah idiom domba itu kepada Isa alaihissalam, tidak pernah. Yang ada itu dia itu putranya Maryam gitu. Isa ibu Maryam gitu. Nggak pernah bilang domba, nggak ada. Kalau saya sih nggak ada. Berarti hadisnya nggak ada ya, yang sahih itu nggak ada ya? Oh ya, nggak ada. Oke. Yang itu bahwa itu dari. Baik, ini yang ketiga, tolong Bro Fahmi sebutkan hadis yang otentik yang mengatakan Yesus bukanlah penebus dosa yang dijanjikan. Tolong berikan hadis yang sahih. Silakan Bro Fahmi. Bukan penebus dosa yang diberikan. Ya. Begini Pak Lof, dalam keislaman itu nggak menolak tuh istilah itu penebus dosa gitu. Yang diajarkan itu dalam Islam itu kalau kita bersalah gitu kan, berdosa lah itu ya kita minta ampun, kita bertobat lah gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang seperti yang Pak yang bilang itu. Nah, kalau memang yang pertanyaan saya yang ketiga bahwa dia tidak mengakui atau tidak ada kalimat hadis yang sahih mengatakan bahwa Yesus bukanlah penebus dosa, tapi kenapa kebanyakan Muslim mengatakan bahwa ada kata nubuatan, yaitu di kitab Yohanes ya. Itu bahwa nubuatan itu bahwa akan lahirnya seorang Mesias, atau dengan kata lain bahwa Muhammad itu akan muncul kenabiannya. Nah itu kenapa diakui gitu? Di satu sisi nggak ada ya di Quran ataupun di hadis yang sahih. Silakan Bro Fahmi. Jangan nangkep nih. Lalu saya share dulu ya. Ya itu nanti surah As-Saff. Ini ya, di surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Jadi nggak pernah dibilang domba ya itu. Kalau sekolah Isa putra Maryam gitu ya. Ini ya, namanya. Berkata wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu. Jadi penegasan langsung ya, dia utusan ya. Yang membenarkan kitab sebelumku. Berarti kalau kita tahu di Quran itu ada Zabur sama Taurat ya. Itu surat apa? As-Saff Surat As-Saff itu surat keberapa? 66.
Yang nulis siapa tuh? Bapak Ami tahu nggak siapa yang nulis? Sabun At-Tahrim. Satu. Asaf itu 61. Ya. Nah, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelah aku, yang namanya Ahmad. Namun ketika rasul datang nyata mereka turun sini aja. Itu bisa di check dulu siapa yang bunyi-bunyi. Tolong tenang. Udah, apa dulu lah, mute dulu bagi yang tidak apa. Iya, Tidak mau yang bunyi-bunyi bicara. tadi. Bunyi-bunyi. Tolong ini, mungkin dia lupa nutup ya. Siapa nih? 1, 2, 3. Ini tutup dulu. Maaf nih, Tambunan. Tambunan saya tutup dulu deh. Iya, kenapa Pak Tambunan itu nggak bisa di-mute ya? Saya nggak bisa mute memang ini. Kenapa itu? Kalau nggak bisa di buat aja. Ya, saya baru di meeting mode. Oke, lanjutkan. Silakan. Itu aja dari kami. Jadi di seluruh Quran itu nggak pernah bilang itu Nabi itu penebus dosa. Yang ada itu mengajarkan bagaimana untuk bertobat gitu kalau kita sudah salah. Jadi saya nggak nangkap sih yang ditanyakan sama Pak Lok itu. Bertobat dari apa? Yang ada sebenarnya penyerap dosa, yaitu batu hitam. Kalau penebus dosa itu hanya ada ketika Abraham disuruh menyerahkan anaknya yang tunggal, maka Allah mengatakan dia menebus dengan korban sembelihan agung. Kalau Pak Pami taunya penyerap dosa, yaitu batu hitam, penghisap dosa. Udah kalau memang ada. Bukankah begitu Pak Patmi? Nah, silakan aja, silakan. Saya nggak tahu itu kalau ada pengertian. Mungkin maksudnya Hajar Aswad ya. Kalau Hajar Aswad itu penyerap dosa itu saya baru tahu. Coba kalau bisa di-share lah. Baru tahu, aduh katanya cendekiawan muslim. Ya saya udah bilang, saya nggak pernah cendekiawan itu, cuma kalau aja. Jadi kalau penghapus dosa, penebus dosa nggak ada, tapi adanya penghisap dosa ya Pak? Penyerap. Tadi kan penyerap. Dihisap, betul dihisap. Di-share aja gitu kalau memang ada, ya silakan. Nggak, saya nggak sampai ke sana dulu. Saya mau tanya dulu nih teman-teman, boleh kasih saya kesempatan? Boleh, silakan. Ya, tadi apakah sudah dijawab dengan tegas? Apakah yang Pak Fahmi percayai bahwa Parakletos ini Jibril atau Muhammad? Apa sudah dijawab? Sudah tadi. Ya, jawabannya apa Pak? Mungkin bisa diulang. Ya, arti Ruhul Kudus itu sebenarnya kan ada kudus itu kan artinya kan suci keramat ya, gitu kan. Ruhnya itu berarti ya semangatnya gitu. Nah, kalau bicara itu dengan konteks kejadian waktu sebelum kelahiran Isa alaihissalam itu yang dibawa itu kan saya ulang kembali ya, yang dibawa itu sebenarnya itu risalahnya gitu. Nah, dipakainya kata Ruhul Kudus itu menegaskan bahwa ada suatu yang suci gitu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Udah ya? Berarti jawabannya Jibril atau Muhammad? Ya. Jangan muter-muter. Jawabannya Jibril atau Muhammad, Roh Kudus itu. Dan kalau nggak tangkap. Bentar, pertanyaannya begini, Pak Fahmi yang cerdas. Pertanyaannya begini, di dalam Alkitab Roh Kudus ada. Pertanyaannya begini. Bentar, Pak Fahmi. Pertanyaannya seperti ini. Bentar, Pak Fahmi. Pertanyaannya seperti ini. Ruah HaKodes atau Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang disebut hayat ilahi atau sumber hidup ilahi. Ya, itu adalah Elohim sendiri di dalam Alkitab kita. Di mana ketika Parakletos ini adalah Ruah HaKodes atau Roh Kudus, itu diberikan, Bapak bisa lihat ketika Yesus menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus, ketika dia sudah naik, ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, kemudian lebih tepatnya kalau teman-teman buka Kejadian 2, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta atau hari Shavuot, ketika hukum Taurat itu ditulis di dalam batin kita sesuai Yeremia 31 ayat 31, maka mereka berbahasa roh dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Nah, saya tanya, di dalam kepercayaan Islam, Ruah HaKodes atau Roh Kudus ini adalah Jibril, kemudian Bapak mengklaim Parakletos ini juga adalah Muhammad. Boleh dijawab dengan tegas, Pak? Parakletos itu Jibril atau Muhammad? Biar kita tahu arahnya kemana nih pertanyaan selanjutnya. Saya ulang sekali, habis ini saya ingin mengulang lagi. Terakhir nih jawabannya. Jangan diulang, Bapak jawab, Jibril atau Muhammad? Jangan potong Bu. Jibril atau Muhammad? Tolong dijawab, Pak. Ya, saya mau jawab itu. Saya bilang ini yang terakhir dan yang nggak perlu saya mau ulang lagi gitu. Nanti kalau mau bikin mode soal ini nggak apa-apa. Kita ada kata-kata gitu. Jadi yang maksud saya itu, saya udah bilang pertama ya, yang tadi itu, saya itu nggak perlu pengakuan dari suci lain. Yang di surah As-Saffat ayat 6 itu suci buat saya.
Nah, kemudian kan tadi kan singgung tentang apa? Tentang nubuat. Sebenarnya ini kan pertanyaan awal itu tentang nubuatan gitu. Nah, itu saya bawa itu ke yang soal parakletos itu. Ya, di situ ada keterangan itu yang meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan seorang Minta kepada Bapa. Di situ tertulisnya Bapa, Pak. Ya udah Bapa sama aja. Kemudian jadi yang diminta itu bukannya itu kayak orang yang akan hidup selama-lamanya gitu, eternal gitu. Tapi yang diminta itu adalah kepada risalahnya gitu, yang akan diterima oleh manusia di segala zaman. Itu ya maksudnya ya. Jadi fokus saya itu saya coba argumen saya itu menegaskan bahwa sebenarnya itu bukan merujuk pada orangnya tetapi pada risalahnya. Oke, berarti nubuatan yang tadi Bapak bawa akan datang seorang Rasul bernama Ahmad itu bukan seorang manusia ya Pak, tetapi ajaran. Kalau di Aswad ayat 6 itu, ya itu merujuk pada orangnya. Nah ini kan kita... Stop, wait. Tadi Bapak tidak bisa menjawab dengan tegas ketika kita mengatakan Parakletos itu seorang pribadi Pak. Seorang pribadi yang menyertai sampai sekarang ini Pak. Kami disertai dengan Roh Kudus. Ya, sebentar. Ketika Bapak mengatakan Parakletos ini hanya sebuah ajaran, kemudian Bapak mengklaim surat As-Saff tadi nubuatan mengenai Ahmad, ya, kemudian Bapak mengklaim Ahmad ini adalah seorang Parakletos, berarti Ahmad ini bukan manusia loh Pak. Pertama, saya nggak pernah nyamakan itu Parakletos dengan Ahmad gitu. Ini kan bicara dengan dua hal berbeda ya. Gitu. Saya jelas ini. Selama ini Muslim kelihatannya selalu mengklaim Ahmad ini sebagai nubuatan mengenai Parakletos. Ini kok jadi ini Muslim yang berbeda ini teman-teman ini. Siapa? Tadi dia juga bilang bahwa roh penghibur itu adalah roh penolong itu adalah Muhammad. Betul. Tadi kalau saya tidak salah, pertama Bapak mempunyai argumen roh penghibur ini yang kita sebut Parakletos itu merupakan nubuatan untuk Nabi Muhammad. Benar begitu apa enggak nih teman-teman? Betul. Kemudian ketika kita tanyakan apakah Parakletos ini Jibril atau Muhammad, karena Muslim mengatakan Jibril, Pak Kami mengklaim itu Muhammad, dia mengatakan ini bukan seorang pribadi melainkan hanya sebuah risalah atau ajaran. Kemudian dia mengklaim surat As-Saff, tadi bukankah demikian tadi? Dia mengklaim Ahmad ini ada di dalam yang dikatakan oleh Isa tadi ya. Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku seorang utusan katanya yang bernama Ahmad. Berarti Ahmad ini bukan seorang pribadi melainkan hanya sebuah risalah. Begitu kan logikanya, apa saya yang goblok nih? Betul Bu Sofi logikanya. Betul. Ya, Bang Fahmi lanjut. Saya juga Bu Sofi lanjutkan tadi. Mau bilang. Jadi mungkin anak-anak ya. Jadi saya bilang lebih gitu. Baik, ulangi. Kita mundur Pak Fahmi, kita ulangi dulu. Saya bilang apa yang saya ingin sampaikan gitu. Kalau mau ditanya lagi itu ya bagaimana saya mengulang-ulang itu. Oke, kita dari zero. Kita ulangi dari zero. Apakah pemahaman Bapak Parakletos ini adalah seorang pribadi yang menyertai kita yang kita sebut Roh Kudus? Apakah hanya sebuah ajaran? Kalau sebuah ajaran ini tidak jelas ini, sebuah ajaran, sebuah risalah. Monggo diulangi, silakan. Itu masih dari awal ya. Jadi gini ya, ini terakhir ya, habis itu saya nggak lagi terserah apa. Nabi atau Rasul itu dia fungsinya itu sebagai pembawa pesan dari Tuhan kepada manusia gitu. Jadi harus dibedakan itu pengertian dari risalahnya itu dengan si orangnya yang membawanya gitu. Makanya saya bilang yang di Yohanes itu dibilangkan itu kan sebagai penghibur lah atau advokat atau apa gitu. Tapi dalam konteksnya itu yang penghibur itu kan dia kan sebagai utusan Tuhan gitu. Itu ya. Oke, itu terakhir ya, saya udah lagi penjelasan. Enggak jelas Pak Fahmi tidak menjawab. Tadi Pak Fahmi pertama mengklaim Parakletos adalah Muhammad. Betul apa enggak ini? Saya enggak ikuti dari awal. Saya enggak mau maksa itu mengerti apa yang saya bilang gitu. Saya pikir nanti biarlah yang lain lah yang kalau bilang nggak mau terima atau gimana gitu. Saya pikir bahasanya itu udah cukup ini ya, udah cukup plain ya. Cukup membingungkan bahasanya Pak Fahmi. Kalau memang volume itu Ibu anggap bingung ya, saya nggak mau maksa. Bang Fahmi. Nah, begini loh Pak Fahmi. Argumen Pak Fahmi pertama klaim Parakletos adalah Muhammad, nubuatan untuk Muhammad. Betul nggak ini teman-teman? Betul sekali. Saksinya. Betul sekali. Sebentar saya jelasin dulu sebentar aja nih, 1 menit. Bang Fahmi tadi bicara tentang nubuatan tentang Muhammad. Lalu mengambil di Alkitab tentang Yohanes tentang roh penghibur. Berarti itu merujuk kepada Muhammad. Tentang Ahmad gitu lah. Nah, ketika diskusi terakhir saya tanyain, berarti Pak Fahmi Roh Kudus itu Jibril atau Roh Kudus itu Muhammad? Tapi kagak dijawab.
ketika dijawab dengan risalah, roh penghibur itu, berarti itu bukan Muhammad dong. Nah, Pak Fahmi tolong jelaskan lagi. Ya, tapi yang gini, Pak yang ya, gitu kan. Yang di Asop itu bicara tentang Rasulullah SAW. Sedangkan yang Ruhul Qudus itu bicara itu ketika sebelum Isa AS itu lahir. Itu loh. Kan Pak, itu setelah Yesus Kristus naik ke surga. Sebentar, Bapak keliru. Nubuatan yang di Yohanes itu setelah Yesus naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudusnya, bukan sebelum Yesus lahir loh, Pak. Roh Kudus itu sudah ada sejak kekal, demikian juga dengan Sang Firman atau Yesus. Menyamakan Roh Kudus dengan apa? Dengan itu kan kalian bukan saya. Yang menyamakan Roh Kudus dengan siapa? Enggak, seolah-olah itu jadi itu yang apa ya? Tadi kan pertanyaannya apakah Roh Kudus itu Jibril atau Muhammad? Gitu kan. Tadi pertanyaan saya jawab iya, itu yang kalau yang di surah Al-Baqarah 182 kalau salah itu ya. Itu bicara tentang kejadian sebelum Isa AS itu lahir. Iya, pertanyaan kita Roh Kudus itu Jibril atau Muhammad, begitu Pak Fahmi. Itu sebenarnya. Yang masuk di surah Asaf itu nggak bicara tentang Roh Kudus, bukan. Ini tentang seorang rasul yang akan datang gitu. Iya, nubuatan yang di Asaf tadi yang bernama Ahmad, itu kan Bapak merujuk pada Yohanes bahwa Parakletos yang dijanjikan itu adalah Ahmad ini, begitu kan? Enggak. Iya, betul. Tadi kan begitu. Gue lama-lama bisa bego loh ini. Iya, tadi kan dibilang di Quran itu ada nubuatan yang namanya Ahmad. Ya, Bapak kan bukankah mengklaim? Ya, Bapak bukankah mengklaim nubuatan yang di Asaf tadi dikatakan Isa berkata nih akan datang setelahku seorang utusan bernama Ahmad. Kemudian Bapak kan merujuk ke Yohanes tadi, yaitu seorang Parakletos yang akan diutus oleh Yesus. Kan gitu, Pak Fahmi logikanya. Iya, betul tadi. Berarti kan Pak Fahmi mengatakan Ahmad ini Parakletos, tapi Pak Fahmi tadi bulat lagi mengatakan bahwa Parakletos ini hanyalah risalah ajaran. Kan gitu. Kayaknya saya nggak perlu ulang lagi ya. Kalau dibilang itu jadi fungsinya Rasul itu sebagai pembawa, gitu ya. Ya, dah. Kalau bisa agak. Pembawa apa Pak? Fokusnya Rasul pembawa apa? Gojek juga pembawa tuh Pak. Oke, kalau Paulus itu dia bawa apa juga? Pembawa kiriman. Kadang pizza, kemarin apa lagi ya? Banyak tuh, saya suka dikirimin. Ya? Enggak Paulus, katanya tuh Paulus. Santo Paulus. Ini nggak ada hubungan sama Paulus Pak. Kita lagi bahas Parakletos. Bukankah demikian tadi teman-teman? Ini gimana sih yang jangan melebar Pak. Kita bicara tentang Yohanes 14 tadi, bicara soal Ahmad nih Pak. Ahmad, Yohanes 14 dan 16 Ahmad. Yang menghubungkan antara Parakletos dengan Ahmad kan kalian. Saya kan nggak sampai ke situ. Nah, karena tadi Bapak kalau kita nggak ada hubungan Parakletos sama Ahmad. Parakletos itu Roh Kudus. Nggak ada hubungan sama Ahmad, Nemet yang kalian klaim Muhammad, Nemet itu nggak ada hubungan Pak. Nggak ada hubungan. Parakletos nggak ada hubungan sama Ahmed, Memet, Emet yang kemarin diklaim lagi Katam Emet. Nggak ada hubungan sama Kemetan Pak. Parakletos ada Roh Kudus. Kita cuma mau Pak Fahmi berpikir, katanya kan cendekiawan muslim cerdas nih, berarti kan harus berpikir. Bapak menghubungkan surat Asaf, nubuatan Ahmad oke, kalau Bapak tidak menghubungkan surat Asaf tadi dengan Parakletos, Bapak menghubungkan surat Asaf ini dengan mana Pak? Dengan mana? Kamu orang satu. Makanya waktu itu saya bilang kalau kita mau Pak Fahmi, saya ulangi lagi dari nol argumen Bapak. Surat Asaf tadi ketika Bapak mengklaim nubuatan Ahmad, Bapak tidak menghubungkan dengan Parakletos dengan ayat yang mana? Cari menang-menang enggak gitu. Oh, menang-menangan. Oh, terima kasih. Saya sudah menang. Thank you very much. Silakan ya. Thank you very much. Jadi begini ya. Karena bersama Roh Kudus kita memang adalah lebih daripada pemenang, Pak. Ya, Tuhan saya mohon maaf ya. bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan. Orang ini. Thank you very much. Itu saya tuh sama Pak Kodes tuh ngomongnya enak tuh. Gitu. Kalau orang cerdas harus dikawal sama orang cerdas, Pak Fahmi. Bukan demikian? Saya nggak bilang saya cerdas kok. Yang aku ceritakan kamu. Ya, ulangi lagi. Pak Fahmi mengklaim surat Asaf tadi Ahmad dengan nubuatan di ayat mana coba? Ada gangguan ini. Tadi saya kasih link Pak Ahmad. Kalau Bang Fahmi nggak ada gangguan. Ya, memang tiba-tiba sinyal hilang sih kalau ada Sofiatul biasanya sinyal selalu hilang kalau muslim. Enak kalau nggak ada gangguan. Enak. Teman-teman, mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya, subscribe, share, komen, like sebanyak mungkin. Bye bye.